Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Nur Hamidah sebagai dari SD Negeri 11902 Purwasari. Saya India Rizky dari SD Negeri 112325 Kampung Berangil. Dan saya Rahma Sophia dari SMP Negeri 1 NAS 910. Di sini kami akan melaksanakan proses coaching. Di sini saya akan berperan sebagai supervisi Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat dok, sehat lah. Sehat saat begitu lah dok. Kadang dah cuaca kan panas ya biasa ya. Jadi bawaan panas tuh cepat capek ini ya kan dok. Apalagi kita kan emak-emak yang rempong gitu ya. Urusan anak-anak ya. Sama anak pas Ini juga ya. Oke dok. Terus ada kegiatan lain nggak? Tadi waktu kemarin ada kegiatan lain nggak yang dilakukan? Atau memang dari sempat-sempat yang Memang ada sih bu, tadi ada yang supaya murid kan bermasalah, kemudian yang memang mau ini tugas menyelesaikan observasi tadi bilang bu. Berarti waktu itu sudah dikhususkan kemarin ya? Iya, itu lah bu. Kira-kira. Jadi mohon waktunya Bu ya biar saya melakukan observasi Baik bu. sama coachnya nanti Bu ya. Begini Bu ya, sebelum kita melakukan proses coachingnya ada beberapa topik penilaian yang ingin saya sampaikan sama Ibu supaya nanti bisa Ibu jadikan acuan dalam proses coaching nantinya ya. Baik bu. Jadi Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu itu saya harap nanti pada saat proses coachingnya nanti Ibu sudah memiliki prinsip yaitu sebagai seorang coach yaitu kemitraan ya kan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Ibu juga sudah memahami atau sudah memiliki yaitu prinsip sebagai seorang coach yaitu di kesadaran diri atau secara penuh menurut saya ya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya dengan teknik pasar. Dan saya harap juga nantinya Ibu jangan lupa menerapkan alur cerita ya, yang dimana situ Ibu sudah tahu kan cerita sudah yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Sampai sini paham ya topik yang ini saya ajukan. Paham bu, paham. Baiklah Bu ya, sebelum saya mulai ke Ibu proses coaching dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa Bu ya? Boleh bu, boleh. Gak masalah kan? Tidak masalah. Oke. Silakan. Supaya Ibu ini apalagi di dalam proses coaching. Baik bu ya. Baiklah Bu ya. Pertanyaan pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana nanti yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses Ibu bercakap Ibu dengan coaching nantinya. Kompetensi inti ya bu ya. Kompetensi coaching ya bu ya. Itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya. Kan? Jadi saya ingin mendengarkan aktif kepada si coach saya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu bu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan. Berarti ada dua Bu ya yang dikembangkan ya. Iya. Kompetensi Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, teknik pasar. Luar biasa Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kemudian dari kedua kompetensi yang tadi sudah sampaikan, ya kan? Kira-kira yang secara spesifik lainnya yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi yang mana? Intinya kan dalam proses coaching, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif, jadi saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach saya.
report tadi kan Bu. Jadi saya bisa yang isi kunci saya tadi bisa menggali ide-ide dari masalah yang dihadapinya gitu kan. Jadi beliau bisa menemukan solusinya dari masalah yang beliau hadapi gitu. Semoga nanti ide-ide yang didapat benar-benar yang cemerlang ya, yang bagus ya, yang satu coach itu ya dalam menyelesaikan masalah Mudah-mudahan gitu ya. saya doakan ibu ya, semoga semua itu berjalan lancar, Amin. tidak ada masalah gitu ya. Kemudian nanti ya permasalahan yang dihadapi coach itu dapat terselesaikan dengan baik lah. Ya, dapat membantu beliau gitu, agar beliau lebih lega, lebih apalagi ya, plong lagi dengan masalah yang dihadapinya. Ya mungkin ini dulu ya Bu ya, percakapan kita nih sampai sini dulu karena saya sudah juga menyampaikan rubrik penilaian saya. Silakan Ibu jumpai coach Ibu. Baik Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya. Terima ya. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Imi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu, cuman agak sedikit batu aja. Oh, gitu ya Bu ya. Semalam Ibu nelpon saya ya Bu ya? Iya Bu. Ada yang mau tanya? Ada Bu, kan saya mau sharing-sharing curhat-curhat sedikit dengan Ibu lah gitu kira-kira. Ibu punya waktu nggak sama saya? Ada sih, ini saya lagi kosong gitu Bu ya. Ada yang mau dimasalahkan, kayaknya masalahnya ini berat kali ya Bu? Ada Bu, mengenai rekan kerja saya kan Bu, yang belakangan ini cukup mengganggu aktivitas mengajar saya di kelas. Kenapa rupanya ya Bu ya? Ada apa dengan Ibu tersebut? Kan begini Bu ya, ada rekan kerja saya itu kan Bu, yang guru kelas 4, saya kan ngajar di kelas 3 ya kan Bu ya. Jadi rekan mengajar saya ini jarang masuk kelas gitu, sehingga anaknya yang di kelas yang dimasukin ibu ini tadi, yang diampu ibu ini tadi kan ribut tidak terkendali, dan itu berpengaruh ke kelas yang saya ajar gitu Bu. Jadi kurang konsentrasi karena mendengar kelas sebelah bermain dan ribut gitu loh Bu. Jadi saya mau minta solusi dari Ibu maksudnya. Ibu sudah jumpai Ibu tersebut? Mengapa gitu? Ibu tuh sering meninggalkan kelasnya? Sudah Bu, tapi ibu itu dia cuma bilang kurang banyak materi dia gitu Bu, jadi dia malas masuk gitu. Jadi dia kan karena dia kurang memahami materi, bukan kurang paham ya Bu, maksud saya dia kurang banyak variasi mengajar, jadi dia malas masuk kelas Bu. Ada aja alasannya untuk tidak masuk kelas seperti itu. Jadi Ibu sudah mengamati Ibu tersebut ya Bu ya? Iya. Jadi bagaimana kondisi yang ideal menurut Ibu dari Ibu tersebut? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan ya Bu ya, saya maunya kami ya sebagai guru masuk sama-sama di kelas, sehingga kan Bu ketertiban kelas, kenyamanan kelas itu bisa saling mendukung Bu, antara kelas saya dengan kelas teman saya tadi. Jadi nggak terganggu pelajaran saya, tidak terganggu juga pelajaran ibu tersebut dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah saya. Begitu. Jadi kelas Ibu bersebelahan gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi bersebelahan, jadi mungkin karena beliau sering meninggalkan kelas, anak-anaknya tadi sering ribut, jadi anak-anak Ibu terganggu Iya. belajarnya. Jadi motivasi apa sih Bu ya yang mau Ibu tingkatkan lagi dari Ibu tersebut? Saya maunya, saya kan Bu bukan merasa sok pinter ya Bu ya, cuman mungkin saya akan berbagi praktek belajar mengajar saya ya Bu ya, yang di kelas saya yang selama ini kalau menurut saya anak saya tertarik untuk belajar. Mungkin dengan saya berbagi maaf ya Bu, agak batu sedikit ya Bu ya. Mungkin dengan saya berbagi, jadi anak-anak yang ada di kelas Ibu itu bisa juga aktif seperti di kelas saya. Walaupun ribut tapi terkontrol dan terkendali dengan pembelajaran Bu, tidak ribut huru-hara gitu ya Bu ya. Tahu sendiri anak-anak di kelas itu kalau datang sebelahnya ribut, dia pun terpanjang tuh ribut ya, namanya sekolah SD ya kan Bu ya. Jadi si anak-anak, kawanku sebelah ribut, aku mau ribut juga lah gitu. Jadi mungkin dengan saya memberikan model-model pembelajaran, atau saya mendorong dia untuk saling berbagi ya Bu, berbagi praktik baik, jadi saya mungkin bisa saling mengontrol kelas. Jadi menurut Ibu lah ya kan Bu ya,
Metode pembelajaran bagaimana Bu yang menarik yang ingin Ibu bagikan kepada Bu tersebut? Seperti ini kan Bu, adanya ice breaking. Oh iya Bu ya. Anak-anak kan suka ya Bu ya, masih sekolah SD ya Bu ya. Belajar sambil bermain kan suka nih ya Bu ya. Jadi adanya praktek ice breaking, baru bermain dengan kata-kata atau dengan permainan-permainan yang memancing belajar mereka, atau apa namanya Bu, metode belajar yang dari YouTube itu loh Bu, dari TikTok ya kan Bu ya. Suka gitu ya Bu ya. Jadi mungkin itu akan saya sharing atau saya bagi atau saya ajak bicara apa namanya berdua supaya itu nggak tersinggung. Saya pun nggak mau teman-teman saya tersinggung. Jadi ada kerjasama kami yang baik antara saya dengan teman saya gitu. Luar biasa Bu Rahmani ya Bu ya. Saham ya Bu ya. Jadi kan Bu, menurut Ibu lah, kalau Ibu rating gitu kan Bu, dari 1 sampai 10 di peringkat keberapa Bu? Maaf ini sebelumnya kan Bu, kita kan nggak boleh menilai orang. Cuman kalau menurut saya kan Bu ya, untuk sekarang ini kondisi belajar teman saya itu sekitar 6. Kalau bisa nanti sama kayak saya gitu ya Bu ya, menurut saya antara nilai 8 ke 9 gitu. Jadi standar penilaian itu kan ada Bu ya, jadi anak-anak senang belajar, tujuan materi kita dapat, tujuan pembelajaran dapat, terlaksananya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Semoga Bu bisa ya Bu ya berbagi praktik baik dengan tentang model pembelajaran kepada Bu tersebut. Jadi Bu, selanjutnya rencana Ibu tuh apa Bu yang Ibu lakukan kepada Ibu tersebut? Saya mungkin saya mau bicara dulu berdua, yang baru berikutnya saya ajak diskusi akan Bu, mungkin tidak hanya dengan Ibu itu saja atau dengan rekan-rekan yang lain. Ada masukan-masukan mungkin dari rekan-rekan kami juga yang lain di sekolah, jadi kami bisa saling sharing, berbagi materi-materi pembelajaran terbaru untuk siswa-siswa kami yang lebih bagus lagi ya. Jadi Bu, semoga nanti Bu setelah berbagi praktik baiknya, beliau mau mengikuti dengan model-model yang Ibu terapkan tadi. Jadi kan kelas dia itu menjadi semangat gitu ya Bu ya. Jadi nggak bising dengan kelas Ibu sebelah tadi gitu. Jadi Bu, siapa Bu yang membantu Ibu nanti untuk menyusun rencana tersebut? Mungkin saya nanti mau minta tolong dengan rekan-rekan sejawat yang lain, dengan kepala sekolah juga, karena tahu nanti di rapat nanti kepala sekolah bisa mengadakan sosialisasi praktik baik ya kan Bu. Jadi atau nanti ada kegiatan AKG, jadi di situ kami bisa berbagi sharing. Jadi yang paling utama ya teman-teman rekan jawab dengan kepala sekolah juga itu. Kira-kira Bu, berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan? Kalau bisa cepatnya Bu. Biar ada ya? Ya, biar ada rencana selanjutnya yang lebih bagus gitu Bu. Kita kan juga mau ada perubahan. Jadi supaya anak-anak tersebut jadi semangat gitu. Kemudian Bu, komitmen apa Bu yang Ibu lakukan untuk berbagi rencana tersebut? Komitmennya nanti saya lebih konsisten berkolaborasi dengan teman-teman saya, lebih belajar lagi untuk mencari model-model pembelajaran yang lain dengan rekan-rekan sejawat yang lain juga. Apakah ada butuh dukungan Bu? Tentu saja Bu, terutama dari kita pribadi ya Bu ya, baru dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari orang-orang yang ada di warga sekolah kami semua. Ya, luar biasa Bu Rahmani ya. Semoga rencana itu tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana Bu perasaan tadi setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya senang Bu, karena saya bisa menemukan solusi untuk rencana-rencana yang akan saya jalankan. Saya minta tolong doanya, mudah-mudahan tidak ada rasa tersinggung dengan kondisi kami nanti. Jadi rencana saya bisa berjalan dengan baik, baru anak-anak juga bisa nyaman belajar. Syukurlah Bu ya, mudah-mudahan rencana itu tadi terlaksana dengan baik ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan Ibu tersebut tidak tersinggung ya Bu ya. Ya. Itu saja ya Bu ya Rahma ya. Ada lagi mau ditanyakan Bu? Enggak Bu, kebetulan saya mau masuk kelas juga Bu. Oh, kan gitu waktu ya. tadi mepet istirahat ya Bu ya, cuma sekitar 10 menit, jadi
Saya izin terima kasih juga waktunya Bu ya udah mendengarin saya curhat. Sama-sama saudara Bu saya. Iya. Terima kasih ya Bu Irahma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama Bu. Baik, ini ya Bu, bagaimana tadi perasaannya sudah bertanya kepada coach Ibu? Ya, saya lihat tadi kan Bu, saya mau berbincang-bincang dengan coach saya. Beliau sudah menemukan solusinya dari masalah beliau, gitu kan. Kemudian saya mendengarkannya, ada rencananya yang mau segera dilaksanakannya untuk menemukan solusi perbaikan dari masalah beliau tadi. Tadi Ibu bertanya ya? Sudah Bu, sudah berbincang-bincang Bu dengan beliau, gitu kan. Jadi beliau sudah berbicara tentang masalah beliau kan. Jadi saya mendengarkannya dan saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Beliau pun juga sudah menemukan solusinya dan saya sudah mendengarkan rencana beliau kan. Dalam waktu dekat ini saya mau dikabari tentang hasil dari rencana beliau ya. Mudah-mudahan hasilnya juga baik ya. Amin, mudah-mudahan begitu ya Bu. Oke, baik begini ya. Sudah Ibu tadi mengamati kesempatan dengan coach Ibu, ya kan? Ada sih beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Boleh Bu ya. Pertanyaan pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat bersama dengan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian Ibu dalam proses kita ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya saat tadi dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkannya Bu. Kan? Dalam proses coaching tadi itu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching tadi kan Bu. Jadi saya sudah berbicara dengan beliau dengan yang seperti kawan yang beliau pun juga mengeluarkan unek-uneknya semuanya Bu. Dengan teman biasa iya, jadi dengan berbicara yang enak gitu kan Bu, relax. Jadi saya pun bisa menemukan membantu beliau menemukan solusinya. Menggali segala potensi lah yang ada pada diri coaching ya. Iya Bu. Kemudian yang di catatan saya ini di situ juga Ibu saya lihat sih sudah memberikan prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya, kemitraan. Kemudian tadi dari Ibu ngobrol dengan coach Ibu terlihat itu sudah setara seperti teman biasa saja kan, Ibu tidak merasa meninggi ya. Dan juga di situ Ibu sudah menerapkan prinsip kreatif, kemudian berusaha menggali identitas dari seorang coach yang Ibu gali tadi, dan sudah mengeluarkan berbagai solusi-solusi ya terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Dan kemudian juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi kita tadi yang sudah Ibu sampaikan, itu 2 kompetensi yaitu dengan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Dan kemudian yang paling penting tadi Ibu sudah menerapkan alutirta ya, dari percakapan Ibu tadi dengan coaching. Dan saya berharap sih itu semua dapat membantu coach Ibu tadi ya dalam menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir saya nih Bu, satu lagi Bu ya. Dari hasil percakapan Ibu tadi dengan coach Ibu, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan? Itu yang ingin saya kembangkan itu Kehadiran penuh mungkin? Iya Bu, kehadiran penuh kan Bu. Dengan harusnya saya kan menggunakan teknik stop gitu kan Bu, supaya si coach saya tadi tuh lebih rileks gitu kan Bu, lebih santai bercerita. Jadi beliau juga mengeluarkan semua kan masalahnya yang dihadapinya itu gitu kan, apa ada yang malu-malu gitu kan, santai gitu kan Bu. Jadi dengan beliau bercerita secara rileks santai, saya bisa mengajukan yang pertanyaan tadi dan beliau bisa menemukan solusinya gitu kan Bu. Jadi dengan beliau menemukan solusinya, jadi beliau juga merencanakan apa rencana aksi nyatanya gitu kan. Jadi
Jadi semoga dengan yang rencana yang beliau tadi bisa terlaksana dengan baik dan masalah beliau pun selesai, kita selesaikan. Memang kita ini sebagai coach memang gunanya untuk menyelesaikan masalah coach kita ya, supaya mereka juga dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik tanpa terbebani seperti itu Bu ya. Iya, Bu, ya. Oke, saya doakan juga semoga teknik yang sudah dibicarakan tadi, yang sudah Ibu sampaikan itu terlaksana dengan baik. Dan Ibu juga dapat menerapkannya di teman-teman yang lain Bu ya, bukan hanya teman, kepada murid juga Bu ya. Bisa. Dapat terlaksana Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, semoga bisa terlaksanakan ya kan Bu ya. Saya bisa berbagi kepada rekan sejawat saya ataupun saya gunakan untuk kepada murid saya gitu ya Bu ya. Jangan hanya kepada teman saja Bu Iya, ya. gitu. Kepada Jadi murid itu juga penting. bisa saling sharing gitu ya kepada murid gitu kan apa masalah mereka gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya bisa saya laksanakan di kemudian harinya. Amin, amin, ya. Walaupun potensi diri Ibu lebih terpacu lagi ya. Amin. Dengan melaksanakan kompetensi yang sudah Ibu indikator yang sudah Ibu ucapkan tadi ya, yang sampaikan tadi kepada saya ya. Semoga sukses Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu untuk waktunya karena sudah mau saya observasi. Sama Bu. Semoga